Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video ini untuk mempelajari aplikasi Earcam. Setelah pada kesempatan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara login, bagaimana cara registrasi, dan mempelajari berbagai macam fitur yang ada di dalam aplikasi Earcam, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tahapan evaluasi diri madrasah. Yang pertama, yaitu mengenai alur kerja atau flowchart dari bagaimana cara mengisi EDM. Yang pertama adalah TPM, tim penjaminan mutu atau staf atau bendahara melakukan dua hal berikut ini, yaitu yang pertama melakukan pengisian instrumen EDM dan yang kedua melakukan pengajuan usulan rencana kegiatan. Yang mana setelah dua hal tersebut diisi, kemudian nantinya kepala madrasah akan melakukan review dan juga melakukan persetujuan terhadap pengisian instrumen EDM dan juga pengajuan usulan rencana kegiatan. Secara lebih detail, untuk pengisian instrumen EDM akan dijelaskan melalui flowchart berikut ini. Yang pertama, login sebagai TPM atau staff, kemudian memilih tanggal basis pengerjaan, kemudian setelah itu memilih salah satu nomor instrumen yang akan dikerjakan. Selanjutnya adalah apabila ada bukti fisik yang terkait dengan nomor instrumen tersebut, maka kita bisa mengupload bukti fisiknya. Apabila tidak ada, maka nanti akan ada pilihan untuk mencentang tidak memiliki bukti fisik yang terkait. Setelah kita mendefinisikan bukti fisik, maka kita akan melakukan pengisian ringkasan deskripsi yang menjelaskan dari pencapaian untuk instrumen yang sedang diisi. Setelah itu kita menentukan tingkat pencapaian kinerja dan akan ditanyakan apakah semua instrumen sudah selesai kita isi. Kalau belum kita isi, maka kita pilih nomor instrumen yang lain lagi untuk dikerjakan dan mengikuti tahapan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Terus menerus seperti itu hingga nantinya ketika semua sudah selesai diisi, maka pengisian instrumen sudah selesai dilaksanakan. Demikian penjelasan alur kerja. Mari kita akan menuju ke aplikasi Earcam. Silahkan Bapak Ibu Bendahara atau staf login ke aplikasi Earcam. Kemudian di bawah tulisan dashboard yaitu menu evaluasi diri madrasah, kita klik di sana. Kemudian nantinya setelah kita klik, kita turun ke bawah, kita scroll ke bawah, kemudian ada tulisan isi instrumen EDM. Kita klik tombol ini, kemudian nantinya kita akan diarahkan ke halaman baru evaluasi diri madrasah. Ini adalah halaman kerja untuk kita menyelesaikan evaluasi diri madrasah. Saya akan menjelaskan satu persatu dulu fitur yang akan diisi. Yang pertama, ini ada evaluasi diri madrasah. Ini untuk kalau kita mau kembali ke aplikasi Earcam. Kemudian kita klik lagi, kita pilih isi instrumen EDM kembali. Kemudian tombol di sebelahnya adalah untuk meminimize dari tampilan. Kemudian ada TA 2021, ada TA 2020. Artinya tahun anggaran berapa yang akan dievaluasi oleh madrasah. Kemudian di pojok kanan ada gambar avatar dan juga ada tombol notifikasi. Di sebelah kiri ada berbagai menu dari EDM, yaitu ada dashboard, ada instrumen, ada hasil EDM, dan juga ada rekomendasi capaian dan usulan kegiatan. Mari kita lakukan pengisian berdasarkan flowchart yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, kita pilih basis pengerjaan, tanggal pengerjaan, yaitu di kolom paling atas sebelum kita melakukan pengisian instrumen. Kita pilih tanggalnya di sini. Ini hanya dijadikan basis awal kapan madrasah melakukan pengisian EDM. Kita misalnya bisa memilih untuk tanggal 15 Juni. Artinya kita melakukan pengisian awal pada tanggal 15 Juni. Setelah itu, di pojok kanan
Ini adalah semua butir-butir instrumen yang harus kita isi. Ada aspek kedisiplinan, pengembangan diri, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, dan pembiayaan yang nanti semuanya akan kita isi. Saat ini kita berada di instrumen A.1. A.1. Pertanyaannya ada di gambar yang berwarna biru ini. Siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Kemudian nanti akan ada petunjuk berikutnya mengenai bukti-bukti fisik yang harus kita lampirkan untuk menunjukkan bahwa madrasah melakukan pengerjaan dari aspek A1. Bukti yang terkait adalah 1. Daftar kehadiran peserta didik dalam aktivitas sholat berjamaah dan lain-lain. Kemudian yang kedua, jurnal guru pendidikan agama dan sebagainya. Kemudian ketiga, daftar pelanggaran tata tertib. Ini untuk mengupload kita bisa menggunakan berbagai macam tipe format, tipe file yang bisa diupload atau diunggah. Kita klik tombol upload yang berada di sini, kita pilih tombol upload, kemudian kita pilih file yang terkait. Di sini sudah saya tampilkan bahwa akan kita upload rekap kehadiran siswa sholat. Kemudian kita klik open. Setelah itu sistem akan mengupload dari file yang tadi sudah kita pilih. Kemudian kita ke bawah. Kemudian tahap berikutnya adalah kita mengisi ringkasan deskripsi dari instrumen yang terkait, yaitu A.1 ini. Kita tuliskan ringkasan deskripsi terkait indikator dan berdasarkan bukti. Kemudian setelah kita mengisi ringkasan deskripsi, barulah kita bisa mengisi tingkat pencapaian kinerja. Kalau kita mengklik tombol yang terkait, maka akan ada informasi mengenai tingkat tertentu yang kita klik. Nah, kita pilih sesuai dengan bukti yang ada dan juga ringkasan deskripsi. Di sini kami pilih tingkat 4. Maka otomatis nantinya di sebelah kanan atas yang tadi sudah kita jawab akan menjadi berwarna biru. A1 dengan jawaban tingkat 4. Untuk menuju nomor-nomor berikutnya ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa klik tombol selanjutnya, atau tombol sebelumnya. Atau kita bisa juga loncat ke nomor tertentu dengan mengklik tombol nomor instrumen. Misalnya kita klik nomor B1, maka otomatis kita akan menuju ke nomor B1. Kemudian kita bisa mengupload bukti terkait juga, tetapi apabila kita tidak memiliki bukti-bukti yang terkait, bukti-bukti fisiknya, maka kita bisa mencentang tidak memiliki bukti untuk diupload. Maka kita kemudian kita klik OK, kemudian kita lakukan pengisian ringkasan deskripsi. Setelah kita selesai mengisi ringkasan deskripsi, nanti akan ada notif sukses bahwa kita telah selesai mengisi. Kemudian karena kita tidak memiliki bukti yang terkait, maka otomatis tingkat pencapaian kinerja akan langsung terpilih dengan T1 atau tingkat 1. Kita tidak akan bisa mengubahnya menjadi tingkat yang lain. Karena apa? Karena kita tidak memiliki bukti untuk di-upload, sehingga dia akan secara default memilih tingkat 1. Di sini juga akan tertulis tingkat 1. Sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan nomor-nomor butir instrumen yang lainnya. Demikian untuk kesempatan kali ini ya. Ada satu hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan tanggal input atau update EDM. Sebagai contoh, hal ini kita kerjakan, pengisian EDM kita kerjakan di dalam tutorial ini adalah di tanggal 28 Juni 2021. Nantinya pada keesokan harinya kita akan coba lihat apakah tanggal input ini bisa kita ganti atau tidak. Untuk video berikutnya kita akan melihat pengisian instrumen EDM di kemudian hari berikut juga dengan cara melakukan pengusulan rencana kegiatan kepada kepala madrasah oleh TPN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.